Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Nusa Tenggara Barat yang tercinta. Jumpa lagi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2020, dalam program informasi dan update kasus COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita mengawali perjumpaan dengan menyampaikan update kasus yang ada. Dari 5 laboratorium yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu Laboratorium Rumah Sakit Umum Provinsi, Rumah Sakit Kota Mataram, Rumah Sakit Selong, Rumah Sakit Universitas Mataram dan Sains Teknopark Sumbawa, serta dari 1 laboratorium tes cepat molekuler, yaitu dari Rumah Sakit Manambai, telah diperiksa sejumlah 139 sampel. Dari 139 sampel, 120 dinyatakan negatif. 7 sampel adalah ulangan dari mereka yang sedang dirawat dan masih dinyatakan positif. Sementara terkonfirmasi positif baru adalah 12 orang pasien yang berasal dari 8 kabupaten kota. Mereka berasal dari Kota Mataram 2 orang, Lombok Barat 1 orang, Lombok Tengah 1 orang, Lombok Timur 3 orang, Lombok Utara 1 orang, Sumbawa 1 orang, Sumbawa Barat 2 orang, dan Kota Bima 1 orang. Sehingga total hari ini berjumlah 2.371 orang dengan dari 23.300 sampel yang diperiksa dengan positif rate adalah 10,1%. Hari ini tren positif pasien yang sembuh atau selesai masa isolasi meningkat menjadi 48 orang. Mereka berasal dari Kota Mataram 2 orang, Lombok Barat 3 orang, Lombok Tengah 11 orang, Lombok Timur 15 orang, Sumbawa Barat 7 orang, Kabupaten Dompu 8 orang, dan Kota Bima 2 orang. Sehingga total yang sembuh sampai hari ini berjumlah 1.595 orang atau 67,2%. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah tidak ada pasien yang meninggal dunia. Sehingga total pasien meninggal tercatat masih 132 orang atau 5,5%. Dan menyisakan 644 orang pasien yang masih dirawat di rumah sakit rujukan ataupun rumah sakit darurat yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu sekalian, dengan berlakunya pedoman penanganan COVID-19 revisi kelima, diberi kesempatan yang luas kepada pasien untuk bisa menjalani isolasi mandiri di rumah. Akan tetapi yang kami ingatkan kepada mereka adalah mereka harus tertib menjalani program ini. Mereka harus menandatangani surat yang menyatakan mereka patuh pada protokol. Keluarga juga menandatangani surat untuk mengawasi mereka yang ada. Kemudian lingkungan juga harus mendukung. Ada catatan dari mereka-mereka yang melakukan isolasi mandiri. Di samping diawasi oleh keluarga dan lingkungan, petugas kesehatan dari puskesmas juga mengawasi mereka. Apabila kami temukan bahwa pasien tidak patuh pada protokol COVID-19, maka pasien akan dikembalikan ke rumah sakit, baik itu rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat,
dan tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah, tetapi dirawat di rumah sakit dengan masa perawatan sesuai yang ada, yaitu 14 hari. Jadi Bapak Ibu, bila ada keluarga kita yang mendapatkan kesempatan untuk isolasi mandiri, mari kita jaga bersama-sama supaya mereka bisa menyelesaikan isolasi mandiri dengan baik di rumah, tetap patuh pada SOP protokol kesehatan untuk isolasi mandiri, sehingga mereka tidak harus dikembalikan ke rumah sakit. Dengan demikian semua akan merasa nyaman. Pasien nyaman karena melakukan isolasi mandiri di rumah, keluarga juga nyaman karena bisa memantau sendiri keluarga yang sakit dan bisa menyelesaikan perawatan sesuai dengan standar. Tetapi jangan lupa, sebelum melaksanakan isolasi mandiri, pasien harus mendapat izin dari dokter penanggung jawab. Jadi, kami mendapatkan laporan, pasien minta dinyatakan sembuh, sementara mereka tidak tercatat dirawat dimanapun, dengan alasan saya melakukan isolasi mandiri. Yang dimaksud isolasi mandiri adalah isolasi mandiri atas izin dokter penanggung jawab. Jadi kalau seseorang dinyatakan positif, dia harus bertemu dengan dokter yang merawat. Diperiksa rongsennya, dilihat hasil laboratoriumnya. Dengan dasar pemeriksaan dasar inilah dokter akan mengizinkan yang bersangkutan untuk isolasi mandiri. Apabila hasilnya tidak memuaskan, walaupun secara fisik pasien kelihatan segar, dokter tidak akan mengizinkan melakukan isolasi mandiri. Dan pernyataan sembuh dibuat oleh dokter penanggung jawab. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan isolasi mandiri tanpa izin dari dokter penanggung jawab, maka Bapak Ibu kemungkinan akan kesulitan mendapatkan surat keterangan sembuh, karena tidak pernah ada yang merawat Bapak Ibu, tidak pernah ada data-data dasar keadaan fisik Bapak Ibu yang tercatat oleh dokter penanggung jawab, sehingga ini akan menyulitkan Bapak Ibu, terutama mereka yang harus bekerja. Karena biasanya atasan akan meminta hasil dari dokter yang menyatakan mereka sudah sembuh. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, informasi yang bisa kami sampaikan tentang isolasi mandiri. Sekarang kita lihat hasil tracing kontak yang dilakukan oleh gugus tugas desa, kecamatan, dan kabupaten kota. Hasil tracing kontak hari ini untuk pelaku perjalanan bertambah 51 orang, sehingga total menjadi 71.153 orang, dan yang masih dalam karantina adalah 846 orang atau 1,2%. Untuk kontak erat, mereka yang berkontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif, hari ini tercatat 260 orang, sehingga total menjadi 18.066 orang, dan yang masih di karantina 1.846 orang atau 10,2%. Kasus suspek hari ini bertambah 45 orang, sehingga total menjadi 10.190 orang. Kasus probable, mereka yang mempunyai gejala ke arah COVID dan gejalanya berat, sementara hasil laboratorium belum ada, dirawat sebanyak 425 orang atau 4,2%. Dan pasien suspek yang masih diisolasi tercatat 312 orang atau 3,0%. Sehingga pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat di seluruh NTB
berjumlah total 1069 pasien. Jumlah yang masih cukup besar. Karena itu mari kita doakan mereka, para pasien COVID-19 di NTB. Semoga mereka segera pulih dan bisa beraktivitas kembali sebagaimana sebelumnya. Dan yang jelas dengan mereka dirawat, insya Allah mata rantai penularan COVID-19 di sekitar mereka bisa kita putus, sehingga jumlah kasus positif bisa kita turunkan. Jumlah kasus positif yang tercatat hari ini cukup rendah, 12 orang. Kita berharap bahwa tren angka yang kecil ini berlanjut, sementara yang sembuh bertambah. Sehingga kita bisa mulai menuruni puncak kurva dari COVID-19. Dan sesuai ramalan, walaupun perlahan menjelang akhir tahun, COVID-19 diharapkan sudah sangat minimal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami kembali mengingatkan terutama untuk protokol kesehatan yang melindungi masyarakat. Lakukan pencegahan. Mari kita sosialisasi, mari kita desinfeksi rumah, lingkungan, dan kantor kita. Deteksi dini dengan tetap memeriksakan laboratorium. Kami sudah menyebar laboratorium di 5 tempat, sehingga Bapak Ibu mudah untuk menjangkau. Respon yang positif terhadap kasus positif yang baik, artinya bila ada satu kasus positif, kami mengestimasi tracing kontak atau memantau kontak erat itu minimal 20 orang dari mereka yang berada di sekitar orang-orang yang positif, sehingga kita bisa tahu orang-orang ini betul-betul aman atau memang tertular. Bila tertular, mari kita obati. Bila aman, maka dia bisa beraktivitas. Itulah makna dari protokol kesehatan yang melindungi masyarakat banyak. Dan untuk protokol kesehatan individual, yang melindungi individual seperti pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, jaga anak kita, cucu kita, saudara dan istri kita, serta orang tua dan kakek nenek kita, mereka yang termasuk dalam kelompok risiko tinggi karena usianya, dan mereka yang punya penyakit komorbid yang menyebabkan imunitas tubuh menurun, jaga mereka. Batasi kegiatan mereka untuk tidak berada di luar rumah, sehingga risiko tertular juga menjadi minimal. Jangan lupa tingkatkan imunitas tubuh kita. Makan makanan yang bergizi dengan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, olahraga teratur 30 menit sehari, dan kelola stres agar imunitas tidak turun dan kita terhindar dari penularan COVID-19. Demikian informasi dan update kasus COVID-19 yang bisa kami sampaikan sore ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang tercinta. Stay safe, stay healthy, salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.